Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendokumentasikan jalan tol Pijoan menuju Muaro Sebapo. Kami berada di persimpangan simpang sebidang kalau menurut orang Pijoan di sini, karena di sini ada terletak jalan APBN, jalan lintas Sumatera, Trans Sumatera, Bangko, Sarolangun, Pekanbaru, Medan, arah ke Jawa, semuanya di sini. Dan ini persimpangan tol Sebapo, kita bisa melihat perkembangannya. Wah, perlu kita ketahui bahwa jalan tol Sebapo ini, pelebaran jalan ini menuju akses tol yang dimulai dari Pijoan yang dikerjakan pada bulan Januari, dan narasi ini juga kami ambil dari berita Jambi Express.co.id tanggal 18.01.2025. Reporter Andri Brilian Avolda. Jadi di sini dibangunnya tol Sebapo ini untuk mengantisipasi padatnya lalu lintas masuk dan keluar tol, dan dibuat simpang sebidang 4 jalur seperti di gerbang tol Muaro Sebapo yang telah beroperasi. Dan ini kita lihat perkembangan di simpang sebidang Pijoan. Nah, di sini kalau menurut keterangan Ahmadi, Junior Project Direktur Tol Seksi 4 IC Tempino IC Simpang Nes, yaitu Ahmadi, bahwa simpang sebidang Pijoan nanti ada 2 jalur, masing-masing jalur ada 2 lajur yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lampu lintas apil dan penerangan lampu lampu atau PJU, penerangan jalan umum. Nah, di sini di Kelurahan Pijoan ini merupakan pertemuan antara akses tol ke jalan nasional dan jalan provinsi, ya, simpang sebidang. Nah, ini kita lihat yang bekerja ini kami zoom dengan drone Vimy X8 Tele. Luar biasa Vimy X8 Tele ini, ya, dari jarak jauh ya bisa kelihatan tuh orang. Ini baru zoom 10x ini kalau tidak salah, ya. Kita tetap melanjutkan. Kemudian di sini telah ada bangunan, kemudian telah dilakukan pipa PDAM, kabel fiber optik milik Forte, Telkomsel dan Indosat, kemudian utilitas yang sedang proses pemindahan seperti tiang kabel udara PLN. Nah, ini kita lihat alat-alat yang bekerja. Ini kita zoom lagi 20x ini. Nah, kita lihat mereka bekerja. Mudah-mudahan bangunannya ini dan pekerjaan ini tidak ada korupsi lagi seperti korupsi minyak di Pertamina atau distribusi pupuk dan lain-lain sebagainya, ya. Kita harapkan betul-betul ini untuk masyarakat, untuk rakyat. Nah, ini kita lihat nih perkembangannya. Nah, ini, nah, itu ada tempat pembuangan air. Nah, ini ke dalam ini, ya memang harus begitu.
Ini lagi proses pembangunan. Nah, ini proses penempatan material dan pemadatan material ini ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Untuk sejauh ini di pekerjaan seksi 4 Jambi, kalau bulan Januari kemarin sudah mencapai 62,4%, dan terakhir ini kami ambil pada tanggal 23 Maret 2025. Saya pikir meningkat menjadi 7% ya, atau menjadi sekitar 70%, atau bisa jadi 70% kurang ya. Ini merupakan jalan tol lanjutan Jambi dengan nama lengkap Betung Tempino Jambi, atau disebut BT Jam, ruas seksi 4 IC Tempino IC Simpang Nes dengan panjang 19 km. Nah, ini kelihatan ini kiri kanan sawit. Dari total lahan menurut Ahmadi ini sudah bebas 97% dan masih sisa 3% pembahasan lahan kalau menurut kita ini. Kan kelihatan juga terdapat pengecoran beton rigid sudah hampir 7,9 km pada bulan Januari 2025, dan sekarang Maret. Saya pikir bertambah lagi mungkin ya. Ini kemungkinan perkiraan kalau kenaikan Januari, Februari, Maret, perkembangan itu bisa mencapai sekitar 20 kilo nih. Selain itu ada 29 struktur box culvert. Dan tadi kan udah kita lihat ada box culvert, dan 2 struktur box traffic juga telah selesai dibangun, dan ini kita lihat ada jembatan di situ. Nah, ini drone kita terkena sinyal, jadi minta RTH ya. Jadi itulah kondisi-kondisi yang ada. Nah, mari kita lihat kondisi-kondisi di lapangan, dan kita mendubbing sambil merokok di Samsu dan kopi Arabica Kerinci dari lahan kebun dan produksi keras sendiri. Kita merokok dulu ya. Mana nih? Nah, ini dia. Nah, tadi kita ke RTH, kita balik, kita lagi mencari arah mana kita tadi nih. Nah, ini sekitar sini saya juga kurang tahu nih. Untuk apa? Apakah untuk pabrik sawit? Apakah masuk bagian dari program tol pijuan ya? Nah, ini kita lihat. Ini apa nih? Apakah perkebunan karet yang bercampur dengan sawit? Nah, ini. Tapi ada kemungkinan menurut saya ini lahan sawit sebelah kanan kita ini ya. Nah, kita lihat tuh box culvert untuk penyaluran air, atau bisa jadi lorong kita masuk tapi enggak nih, kayaknya box culvert untuk air nih, karena di bawah itu rendah di tempat bangunan-bangunan ini. Nah, dia lagi tadi setelah terkena sinyal dia RTA sendiri drone kita. Ini kita coba kembali ke posisi pertengahan tadi. Nah, ini ya, kita lihat sawitnya. Memang daerah ini tanah kuning ya, tapi untung aja ditanam sawit sehingga rawa-rawa bisa mengering dan bisa dijadikan jalan tol. Karena saya pernah baca itu sawit ini paling banyak
membutuhkan air, dan apabila di lahan rawa-rawa ditanam sawit, maka air akan terhisap oleh pohon-pohon sawit. Nah, ini kita lihat, ini kayaknya pembuatan yang dikatakan oleh dari media Jambi Express tadi itu ada 4 jalur dengan 4 lajur ya. Itu kita lihat, ini mungkin ini nih kali. Nah, ini kita zoom nih, karena kita sering terkendala dengan sinyal. Kita mau minta izin ngedrone di sini, katanya belum boleh, katanya kan. Tapi untung juga lah, kalau dibolehkan. Ini sempat kita lihat adukan material semen, kita bisa melihat nanti dari pekerjaan, pengurangan fisik itu jelas ada, tapi kita tidak melihat dari sana. Yang penting proses pembangunan itu berjalan sesuai mestinya. Dan masalah korupsi biarlah urusan kejaksaan atau Polri atau KPK nantinya. Nah, ini kita balik lagi, dan memang kita sering terkena sinyal di sini. Balik lagi ke tempat posisi tujuan, RTH lagi. Jadi terpaksa kita manfaatkan semaksimal mungkin tayangan-tayangan kita ini. Saat RTH saya coba mengendalikan dengan remote drone kita ini. Ini kalau mau beli Vimy X8 Tele ini di Hugo Store ya, karena di Hugo Store itu ketika terjadi kerusakan Anda bisa memperbaiki. Jika ada yang rusak, mereka menyediakan peralatan-peralatannya, equipment maupun spare part daripada drone ini. Saya pikir inilah investigasi kami. Dari kejauhan itu kelihatan juga tuh stadion yang berskala internasional yang sebelah kiri itu. Yang sebelah kiri itu kelihatan. Nah, ini kelihatan dari jauh itu sisa-sisa banjir masih ada. Nah, saya merasa bersyukur telah bisa mendokumentasikan ini. Terima kasih pada subscriber kami, dan semoga sehat selalu.